Halo teman-teman semua dan penonton. Perkenalkan, nama saya Yudea Sabdo Anggoro. Keseharian saya sebelum ini saya biasanya menjadi admin di yayasan pernah, dan sekarang ini di sekolah swasta. Selain menjadi admin juga, saya juga mengajar. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara keseharian saya melakukan aktivitas sebagai administrasi. Misalnya ketika saya ingin menginput data. Jadi misalnya saya akan mengambil, misalnya ini ada saya ambil, sudah saya cari ya teman-teman ya. Ini ada data sensus kependudukan di Sulawesi Tenggara. Ini saya cuma ambil sebagian, saya mau coba buat, misalnya coba ya, saya baca dulu ya. Nah, jadi saya menggunakan alat pembesar untuk membaca supaya lebih memudahkan saya, karena ketika saya hanya menggunakan kacamata masih kesulitan. Jadi alangkah baiknya saya mempermudah dengan menggunakan ini. Ketika saya menggunakan ini, saya tidak perlu lagi berjarak, bisa dengan jarak normal. Misalnya saya akan melihat dulu di sini ya. Di sini adalah sebaran penduduk menurut kabupaten kota. Sebaran penduduk menurut kabupaten kota berdasarkan data sensus penduduk 2020 menunjukkan kabupaten atau kota yang paling banyak penduduknya ada di Sulawesi Tenggara itu berturut-turut adalah Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe. Lalu sebaliknya, 3 kabupaten yang paling sedikit penduduknya adalah Konawe Kepulauan, kemudian Buton Utara, dan Konawe Utara. Posisi ini sama saat dilakukan sensus penduduk tahun 2010. Jadi ada kesamaan jumlah penduduk terbanyak dan jumlah penduduk sedikit antara sensus tahun 2010 dan sensus tahun 2020. Di sini saya belum menemukan data yang kira-kira bisa dibuat atau diinput ke dalam komputer ya. Saya coba lagi ya. Dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara, nah ini ada tabel rasio jenis kelamin menurut kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, kayaknya ini boleh nih dibuat dalam bentuk tabel ya. Baiklah, saya akan letakkan di sini dulu. Kita akan mulai buka. Nah, jadi di sini penonton dan teman-teman, saya menyambungkan layar dari laptop, tampilan dari laptop ke monitor dengan ukuran 24 inci kayaknya ya, 21 sampai 24. Ini membantu saya supaya saya tidak terlalu melihat terlalu dekat. Karena ketika saya hanya menggunakan laptop, saya perlu melihat dengan dekat. Ketika saya menggunakan monitor ini, saya bisa menggunakan jarak normal, meskipun kadang sesekali pandangan saya masih maju untuk melihat huruf yang benar-benar kecil. Tapi dengan adanya monitor besar, biasanya kan di kantor juga menggunakan monitor besar ya. Ini mempermudah saya untuk melakukan aktivitas sama cepatnya dan sama lancarnya dengan orang-orang normal pada umumnya. Baiklah, kita tadi mau buat data ya. Kita cari dulu Microsoft Office ini ya. Microsoft Office, kemudian Word ya. Ini dia. Oke. Sini kita beri fontnya menjadi font 14, font normal. Oke. Kemudian kadang saya masih memperbesarnya supaya lebih mempermudah lagi ya. Kita baca judulnya dulu mungkin ya. Itu sebesar dulu deh. Ini dia. Rasio jenis kelamin menurut kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Hasil sensus penduduk 2020. Oke, kita bikin dulu tabel rasio jenis kelamin menurut kabupaten kota. Rasio jenis kelamin
lihat apakah sudah benar. Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2020. Oke, karena ini juli ya. Nomor kabupaten seks rasio. Oke. Nomor kabupaten seks rasio. Oke, ada berapa ya? Kita mungkin tentukan dulu supaya tidak bolak-balik ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, di sini sudah ada 2, 4, 5, 7. Utara, Bumbang, Kendari,
buka tadi button tengah baru minyak barat minyak. Oke. Oke, coba kita hitung. Sekarang rasionya ya. 1740, 1718, 107, 40, 107, 18, 105. Sudah jadi ya. Jadi begitu cara saya beraktivitas, khususnya melakukan tugas sebagai administrasi pengarsipan di bagian di sekolah ataupun waktu saya di yayasan. Semoga ini bisa membuat menjadi pengetahuan bagi penonton dan teman-teman, dan kita bisa saling mengerti dan saling memahami sehingga masyarakat inklusif bisa tercapai. Sekian dari saya Yudea, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.